Di sisi lain para sesepuh tersebut pun tidak mendapatkan kebahagiaan di hati ketika di tempat manapun mereka berada. Yang senior berpikir, karma yang serius telah dilakukan oleh biku muda itu. Dia berkata kepada biku tamu yang dilihatnya sekejap, jangan membuat kesenangan dengan sesepuh yang senior, ya. Sesepuh yang lainnya juga berpikir yang sama. Mereka akhirnya nggak akur, tidak membaca parita bersama-sama lagi, ya, juga tidak saling memperhatikan satu sama lain lagi untuk menanyakan urusan apa, urusan ini yang bisa dibantu, begitu, ya. Nah, kejadian ini berlangsung selama 100 tahun. Jadi usia mereka pada waktu itu panjang, ya, usia manusia rata-rata. Mereka akhirnya datang ke satu wihara di penjuru sebelah barat. Mereka mendapatkan satu tempat tinggal saja, ya. Ketika sesepuh senior telah masuk duduk di dipan, yang junior juga masuk. Persis setelah melihat dia dan mengenalinya, sesepuh senior tidak mampu untuk menahan air matanya. Ya, setelah mengenali sesepuh senior, yang junior pun juga dengan mata yang penuh dengan air mata berpikir, apakah saya harus bicara atau enggak ya sama dia gitu. Tapi dia mengalahkannya lagi. Kilesanya dia tundukkan lagi dan dia lalu bersujud ke sesepuh senior dan berkata, cerita seperti itu atau kabar seperti itu tidak pantas untuk dipercayai. Wahai Bante, selama saya berkeliling dengan membawa patak dan jubah luar Anda, ini kata yang junior tadi, ya, apakah sesuatu yang tidak layak di dalam pintu tubuh saya pernah terlihat, atau pintu ucapan atau pikiran pernah terlihat oleh Anda? Tidak, wahai teman. Kemudian kenapa Anda berkata kepada Dhamma-katika seperti ini, jangan membuat kesenangan dengan sesepuh ini? Jadi adu dombanya tadi loh. Nah, kali ini klarifikasi, wahai teman, saya tidak pernah mengatakannya. Katanya hal itu malah dikatakan oleh kamu tentang saya. Terus yang junior juga mengatakan, wahai Bante, saya tidak mengatakannya juga. Pada momen tersebut, setelah mengetahui bahwa Dhamma-katika ingin memecah belah, maka kedua sesepuh tersebut saling mengakui kesalahannya. Terjadi perdamaian. Mereka yang tidak mendapatkan kegembiraan di hati selama 100 tahun tadi akhirnya pada hari itu menjadi harmonis lagi, ya. Setelah pergi dengan berkata, mari kita usir Dhamma-katika tersebut dari wihara itu. Maka kedua sesepuh tiba di wihara tersebut dengan melakukan perjalanan secara bertahap. Setelah melihat dua sesepuh, Dhamma-katika pun mendekat untuk menerima patak dan jubah luar. Sesepuh-sesepuh menjentikkan jari, mungkin kayak mengusir begitu, dan berkata, kamu tidak pantas untuk tinggal di wihara ini. Dhamma-katika tersebut yang tidak mampu untuk berdiri tegak, keluar seketika juga dan berlari. Pada waktu itu, praktek meditasi yang telah dilakukan selama 20.000 tahun tidak mampu untuk mengendalikan Dhamma-katika tersebut. Ya, jadi lihat, Dhamma-katika ini sudah berlatih meditasi selama 20.000 tahun. Walaupun demikian dia masih tidak bisa mengendalikan kilesa-kilesanya, kan? Ya wajar kalau belum mencapai magga dan pala, ya memang begitu. Anda mau berlatih meditasi selama 100 tahun, selama Anda nggak mencapai magga dan pala, ya Anda nggak akan bisa juga untuk menghancurkan kilesa tadi, ya. Kadang mungkin Anda pandai untuk mengendalikan kilesa, tapi di kesempatan yang lain ada kilesa-kilesa tertentu yang sedemikian kuatnya yang akhirnya membuat Anda tunduk, tidak mampu mengendalikannya. Ya, saya lanjutkan. Setelah meninggal dunia dari dunia manusia tersebut, dia terlahir di neraka Awici karena karma buruknya tadi, mengadu domba tadi. Setelah dipanggang di neraka selama satu interval di antara kemunculan satu Buddha dan Buddha yang berikutnya, ya. Sekarang dia menikmati penderitaan dengan tubuh jasmani seperti manusia dan kepala seperti babi. Demikian adalah cerita di kehidupan lampaunya.